Assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih bersama saya di Tajam Elektronik Channel. Kali ini di hadapan saya menerima lagi televisi Polytron ini ya. Dengan kondisi layarnya seperti ini, coba akan saya perbaiki dengan cara mengganti lapisan polarisnya ini ya. Jadi akan saya ganti lapisan polarisnya ini. Bagaimana caranya, alat apa yang harus kita siapkan, ikuti terus video saya kali ini. Jadi layar LCD atau LED yang kerusakannya seperti ini ya. Jadi gambarnya yang terlihat seperti pada video ini, itu kerusakannya hanya pada lapisan polarisnya atau plastik polarisnya ini ya. Ini bisa kita sobek. Nanti langkah yang pertama tentunya melepas lapisan polaris ini ya, dengan cara akan saya tunjukkan sebentar lagi. Oke. Cara yang pertama kita siapkan dulu cutter ya, cutter biasa ya. Nanti untuk memudahkan pelepasan plastik polaris yang lama ini ya. Cara pemasangan polaris seperti ini pernah saya upload di video saya sebelumnya ya. Ada beberapa kali saya upload video cara memperbaiki layar LCD yang mengelupas. Jadi langkah yang pertama ini akan saya ini garis dulu bagian samping-sampingnya ini ya, menggunakan cutter seperti ini. Jadi sebelum kita bongkar boxnya, kita lepas dulu lapisan polaris yang lama ya, dengan cara seperti ini ya. Kita garis-garis dulu seperti ini. Langkah yang pertama coba kita lepas secara langsung saja ya, seperti ini ya. Kita tarik menggunakan tangan seperti ini. Langsung saja kita tarik ya, sebisanya ya. Jika tidak bisa, baru nanti kita menggunakan cara lain. Oke. Jadi seperti ini ya, langsung aja kita tarik seperti ini menggunakan tangan seperti ini. Jika sulit, kita gunakan cutter seperti ini ya. Oke, ini akan saya selesaikan terlebih dahulu. Pelepasan plastik sudah selesai ya, tapi tidak selesai di sini ya. Jadi ini masih ada sisa lemnya ini ya. Jika kita gores masih ada sisa lemnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini ada sisa lem, harus dibersihkan juga. Untuk memudahkan pelepasan lem ini saya gunakan pertalite aja ini ya. Bisa menggunakan thinner atau pertamax juga bisa ya, untuk memudahkan sisa lemnya. Ini televisi masih saya nyalakan ya, ini akan saya lepas dulu colokannya biar kondisinya mati saja. Oke. Pelepasan lem seperti ini ya, menggunakan pertalite saya ya. Bisa juga menggunakan thinner. Jadi harus kita gosok menggunakan cutter seperti ini pelan-pelan ya. Memang harus sabar, jadi tidak cepat ya. Nanti lebih cepat itu ketika masangnya menggunakan alat sederhana, nanti saya tunjukkan, akan mudah sekali memasang polaris ini ya. Oke, ditunggu lagi. Pembersihan sisa lem sudah mau selesai ya, seperti ini ya.
menggunakan cutter yang agak tajam seperti ini. Jika kurang pertaletnya, tinernya atau pertamaknya, kita tinggal tambah secukupnya seperti ini. Oke, langsung diratakan aja seperti ini ya. Memang harus sabar ya, ini saya kerjakan hampir 1 jam ini untuk melepasi salemnya ini ya. Ukuran televisi ini 24 in ya. Saya akan mencoba memasang Polaris ini dengan posisi masih di casingnya seperti ini ya. Karena ukurannya kecil, kemungkinan bisa nanti akan saya coba dan mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, ikuti terus video saya kali ini, ditunggu dulu. Sebelum pemasangan Polaris, yang tidak kalah pentingnya adalah mencoba Polarisnya yang baru ya. Jangan sampai nanti salah ukuran. Ini akan saya colokkan dulu televisinya. Tunggu sebentar, saya on terlebih dahulu. Oke, ternyata panel layar ini ya, ini saya sudah bersihkan lapisan Polaris bagian luarnya. Setelah saya coba, ternyata bagian dalamnya Polaris ini juga rusak ya. Ditandai dengan ini masih ada kelihatan kayak garis-garis, ini berarti di lapisan bagian dalamnya ya. Jadi nanti ini akan saya ganti dua-duanya ya, lapisan bagian luar serta lapisan bagian dalamnya. Oke, sebelum mengganti lapisan bagian luar, yang sudah saya bilang tadi tidak kalah pentingnya adalah mencoba Polaris ini ya. Jadi ini Polaris yang akan saya pasang ini sebenarnya ini 0 derajat ya. Umumnya yang dipakai untuk televisi LCD itu bagian depan itu menggunakan ukuran 0 derajat. Ini akan saya coba seperti ini. Dan hasilnya ternyata tidak bagus ya ini. Kemungkinan layar LCD ini menggunakan ukuran yang 45 derajat ya. Jadi ketika Polaris ini saya putar seperti ini, maka hasilnya baru normal ya. Oke, jadi jika saya mengganti dengan ukuran 0 derajat bagian depan seperti ini, maka salah ya, dan fatal akibatnya karena harus mengganti dan melepas lagi. Jadi sebelum dipasang alangkah baiknya kita coba dulu ya. Ternyata televisi ini menggunakan ukuran yang 45 derajat. Jadi nanti saya akan memasangnya dengan ukuran yang 45 derajat. Kalau saya putar seperti ini baru gambarnya normal. Oke, mohon ditunggu lagi, nanti akan saya siapkan terlebih dahulu ukuran yang 45 derajat. Setelah itu televisi akan saya bongkar dan akan saya ganti lapisan bagian dalamnya. Nanti juga sebelum diganti dengan yang baru harus saya coba terlebih dahulu seperti ini ya, sebelum menempelkan lapisan Polarisnya. Oke. Selanjutnya akan saya pasang Polaris ini ya. Saya sudah menyiapkan Polaris yang 24 in. Ukuran bagian luar atau depan ini menggunakan 45 derajat ya. Jadi ini tipenya Polytron LCD. Ini menggunakan 45 derajat. Jadi jangan sampai salah dalam memasang ukuran Polaris ya. Yang sebelumnya akan saya pasang melalui
depan langsung seperti ini, atau tidak perlu membuka boxnya, tapi saya batalkan karena nanti juga akan saya bongkar lagi televisi ini atau panel ini ya, untuk mengganti Polaris bagian dalamnya. Oke, ini akan saya buka saja panelnya, ditunggu lagi. Tipe televisi ini PLM 24M61 ya. Ini seperti ini. Oke. Televisi sudah saya buka box belakangnya seperti ini. Dan saya dapati kapasitornya ini ya. Ini sudah pada kembung. Tapi luar biasa, ini TV-nya masih bisa nyala. Ini pada kembung, nanti akan sekalian saya ganti ya. Posisinya kembung tapi luar biasa, TV-nya masih bisa hidup. Oke, akan saya teruskan membuka panelnya. Sebelum saya buka, saya berpesan saja buat Anda yang mungkin pemula untuk mengganti polarizer, harus sangat berhati-hati ketika membuka panel ya. Karena banyak kejadian kesalahan ada pada saat membuka panelnya. Jadi harus diperhatikan sekali, harus sangat hati-hati ya. Jangan sampai terbentur ataupun terlepas di bagian coffnya. Oke. Panel sudah saya lepas seperti ini ya. Saya tempatkan di meja kaca seperti ini. Jadi ini saya tunjukkan Polaris yang rusak di bagian dalamnya ya. Yang tadinya sudah saya bersihkan di bagian luar, dan ini bagian dalam. Sebelum saya pasang Polarisnya, ini saya tunjukin dulu. Jadi ini nanti juga akan saya ganti ya bagian dalamnya. Oke ya, akan saya pasang terlebih dahulu Polaris 45 derajat di bagian luarnya. Ini akan saya balik. Selanjutnya proses pemasangan Polaris ya. Ini di bagian pojoknya seperti ini. Ini saya kasih isolasi saja ya, seperti ini, untuk supaya ketika dipasang Polaris, panel ini tidak bergeser ya. Jadi menggunakan isolasi seperti ini cukup kuat ya. Selanjutnya Polaris sudah saya siapkan seperti ini. Jadi Polaris itu ada 3 lapisan ya. Lapisan pelindung Polaris ini nanti bisa dilepas ketika sudah terpasang ataupun sebelum dipasang. Sedangkan yang sini bagian yang lengket nanti yang saya pasang di bagian kacanya. Oke, bagaimana cara untuk memasangnya? Saya menggunakan alat sederhana, yaitu sebuah peralon. Akan saya persiapkan terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan peralon seperti ini, yang sudah saya belah tengahnya seperti ini ya. Seperti ini. Dan Polaris saya masukkan di tengahnya untuk memudahkan pemasangan ya. Jadi nanti bagian pelindung Polaris ini yang lengket ini akan saya buka dan akan saya taruh di bawahnya sini nanti ya. Terus kita tempelkan di sini, tinggal kita gosok menggunakan, saya menggunakan tisu aja. Bisa menggunakan alat-alat yang lain silahkan, tapi saya adanya tisu, menggunakan tisu saja. Jadi pemasangan Polaris seperti ini banyak berbagai cara ya. Ada yang menggunakan
air sabun, ada yang memasangnya secara langsung, dan saya menggunakan sebuah peralon seperti ini ya. Ini efektif sekali untuk memasang Polaris seperti ini, dan hasilnya bagus sekali tanpa gelembung ya. Saya sudah mempraktekkan berulang-ulang kali, hasilnya bagus. Oke, ini akan saya pasang terlebih dahulu. Ditunggu sebentar ya, akan saya persiapkan. Jadi begini ya, dari ujung sini sudah saya tempelkan, tinggal saya gosok aja ini ke atas dan ke bawah, sambil ini nanti ditarik ke sebelah kiri ya. Peralonnya kita tarik sebelah kiri. Jika nanti sudah terlihat plastiknya untuk pelindung perekat, bisa ditarik plastiknya juga mudah. Oke, jadi seperti ini ya, gosok naik turun. Jika kita capek pun ini tidak usah dipegang, nggak masalah ya. Tinggal nanti kita geser plastiknya ini ke kiri begini, tinggal kita gosok lagi seperti ini. Tinggal kita tarik lagi ini ya, terus sambil digosok. Oke, coba akan saya selesaikan terlebih dahulu ya. Pemasangan Polaris sudah mau selesai ini ya, akan saya lanjutkan kembali. Ditunggu lagi. Pemasangan Polaris sudah selesai ini ya, karena di sini ada sisanya, ada sisa Polarisnya, ini akan saya potong ya. Oke, selanjutnya akan saya balik Polaris ini untuk membersihkan Polaris bagian dalam ya, akan saya ganti Polarisnya juga. Oke, ditunggu lagi. Pembersihan sisa Polaris bagian dalam sudah separuh seperti ini ya. Karena ini lemnya cukup tebal dan kering, maka tidak bisa ini dikasih pertalite atau thinner seperti ini atau pertamax untuk memudahkan pelepasan, tidak bisa ya. Jadi saya harus mengeroknya menggunakan cutter seperti ini, akan saya tunjukkan caranya. Jadi seperti ini ya, sebentar. Jadi seperti ini ya. Kalau sisa lemnya tebal maka bisanya hanya mus, kalau saya seperti ini. Jadi kita menggunakan cutter juga seperti ini, terus ditarik seperti ini ya. Baru nanti jika lemnya yang tebal ini sudah terkelupas semuanya, tinggal dikasih pertalite atau thinner, bisa lebih mudah lagi ini untuk membersihkan sisa lemnya. Oke, lem yang sudah mengeras dan kering sudah saya bersihkan seperti ini ya. Selanjutnya tinggal untuk sisa-sisanya saya menggunakan pertalite ini ya, atau pertamax untuk membersihkannya. Kita tuangkan
secukupnya. Terus saya ratakan. Setelah itu akan saya bersihkan secara pelan-pelan gini ya, atau kita biarkan dulu sebentar, setelah itu baru akan saya bersihkan. Oke. Setelah saya diamkan beberapa saat, ini selanjutnya saya teruskan membersihkannya ya, seperti ini. Jadi ini sisa lemnya. Jadi saya menggunakan Pertalite atau Pertamax ataupun Tinder yang mudah saya dapatkan di sekitar kita ya, di sekitar saya. Termasuk memasang Polaris menggunakan paralon juga mudah kita mendapatkannya. Oke, tunggu lagi, akan saya selesaikan dulu ini pembersihan sisa lem. Pembersihan lem sudah selesai ini ya. Selanjutnya sebelum saya pasang Polarisnya, akan saya coba dulu di televisinya ya. Jadi untuk menentukan ukuran Polarisnya. Polaris bagian dalam ini sudah saya coba ya. Jadi ini Polaris saya masukkan di bawahnya layar seperti ini. Jadi saya masukkan, ini saya masukkan sampai di sini saja, dan ini hasilnya sudah sesuai ya. Jadi ketika mengganti Polaris bagian luar itu 45 derajat, otomatis bagian dalam juga harus menyesuaikan ya. Jadi sama, bagian luar 45 derajat dan yang bagian dalam juga menggunakan Polaris yang 45 derajat. Jika ini sudah sesuai dan hasilnya bagus, saatnya akan saya pasang seperti pada video awal ketika saya memasang Polaris bagian luar ya. Caranya sama, saya menggunakan paralon seperti video saya sebelumnya ini ya, sudah saya tampilkan. Selanjutnya ini seperti ada pelangi, itu tidak masalah ya, karena ini dari lapisan Polaris bagian perekat yang belum saya lepas ya. Jadi hasilnya seperti ada pelanginya, tapi nanti ketika sudah terpasang dan lapisan pelindung perekatnya sudah dilepas, maka tidak muncul ya ini seperti pelangi ya, karena ini hanya untuk mencoba saja. Oke, nggak perlu panjang lebar, akan segera saya pasang dan selanjutnya akan saya tes. Seperti video awal ya, saya akan memasang Polaris bagian dalam ini menggunakan paralon seperti biasanya, menggunakan paralon seperti ini. Oke, akan saya pasang ya. Yang perlu diperhatikan lagi, jangan sampai di atas Polaris ini ada kotorannya ya. Harus dipastikan benar-benar bersih supaya hasilnya bagus. Oke, ditunggu dulu, akan saya pasang terlebih dahulu. Pemasangan Polaris saya sudah dapat separuh ini ya. Jadi seperti ini, seperti video awal saya. Akan saya lanjutkan kembali sampai selesai. Pemasangan Polaris sudah selesai ya. Ini bagus sekali, tanpa gelembung, tanpa air sabun. Selanjutnya akan saya pasang di televisinya dan kita lihat hasilnya. Selanjutnya TV sudah saya coba seperti ini ya, dan alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Oke, jadi mengganti lapisan Polaris ini tidak semuanya menggunakan 0 derajat ya pada bagian depan, ataupun 90 derajat pada bagian dalamnya. Jadi yang saya ganti ini menggunakan
45 derajat bagian depan, serta yang bagian dalamnya itu juga menggunakan 45 derajat ya. Jadi jangan sampai salah dalam menentukan ukuran polaris. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan saat ini cara mengganti polaris. Jumpa lagi di perbaikan elektronik yang lain ya. Atau kunjungi selalu Tajam Elektronik Channel. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Anda sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum.